Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dan kita masih melanjutkan bahasan kita tentang fikih zikir pagi petang. Dan kalau tidak salah kita sampai pada halaman 61 ya. Zikir Allahumma fatiras samawati wal ardh. Itu sudah dijelaskan belum? Belum ya? Yang terakhir zikir yang mana? Ada yang ingat? Hah? Halaman 56 terakhir. Oh iya. 58 belum? Hah? Baru saja istighfar. Ada khilaf nih. Berarti halaman 54 belum? Hah? Terakhir yang mana? Sayyidul istighfar. Oh yang terakhir tadi. Kalau begitu kita buka halaman 54 ya. Di antara doa zikir pagi ya. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan di dunia maupun di akhirat. Antum lihat halaman 57 yang Nabi SAW bersabda, "Sallallahu al-afwa wal afiyata fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairan minal afiyah." Mintalah kepada Allah ampunan dan keselamatan. Karena sesungguhnya seorang tidaklah diberikan anugerah yang terbaik setelah keyakinan seperti al-afiyah, keselamatan. Ya, maka jangan lupa seorang banyak memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Karena kalau dia diberi keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, maka apalagi yang dia cari, ya. Maka doa ini, ya Allah, aku mohon kepada Engkau keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya ampunan dan keselamatan di dunia dan juga pada agamaku, wa ahli wa mali, keselamatan juga bagi keluargaku dan juga hartaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Artinya ya Allah, tutuplah auratku dan tentramkanlah jiwaku ya. Allahumma hfadni min baina yadayya. Ya Allah, jagalah aku dari depanku, wa min khalfi, dari belakangku, wa an yamini, dari kananku, wa an shimali, dari kiriku, wa min fawqi, jagalah aku dari atasku, wa a'udzu bi 'azamatika uqtala min tahti, dan aku berlindung kepada Engkau agar aku tidak didatangi azab dari bawahku, atau tidak datangi bahaya dari bawahku. Di sini ada doa yang penting, yaitu Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Maksudnya segala aibku maka tutuplah ya Allah. Lihat halaman 57, yaitulah tutupilah auratku, kekuranganku, aibku dan segala hal yang tidak baik untuk terungkap dariku. Sering saya ingat-ingat terus perkataan sebagian salaf, dia mengatakan, saya tidak tahu mana anugerah yang paling baik yang Allah berikan kepadaku. Apakah aku beramal saleh ataukah aibku ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua ini merupakan anugerah yang luar biasa. Kita bisa beramal saleh, di antara anugerah yang luar biasa pula yaitu Allah menutup aib kita. Karena orang terkadang hormat sama kita, mau dekat dengan kita, mau main bersahabat dengan kita, mau belajar dengan kita. Kenapa? Karena aib kita mereka tidak tahu. Seandainya mereka tahu aib kita, mungkin mereka akan tinggalkan kita. Oleh karenanya Muhammad bin Wasif rahimahullahu berkata, "Lau kanat lidzunubi rawaih ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, ada baunya, ya, sehingga bisa tercium oleh orang lain, maka tidak seorang pun yang akan mau duduk denganku. Ya.
Jadi di antara anugerah yang Allah berikan kepada kita adalah Allah menutup aib kita. Jadi kita ini sebenarnya mulia bukan karena amal soleh kita, tetapi karena aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada aib kita yang dibongkar oleh Allah, satu atau dua atau tiga, maka tidak ada yang mendekat dengan kita. Ya. Oleh karenanya tidak boleh kita menceritakan aib kita kepada orang lain. Kalau aib kita punya aib dan Allah sudah menutupnya, maka tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Ya, Rasulullah SAW melarang akan hal tersebut. Ya, tidak boleh orang menampakkan aibnya. Jadi aib dan kekurangannya hendaknya dia tutup, dan di antara doanya dia mengatakan Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku, kekuranganku, aibku, keburukanku. Wa amin rawati. Dan Allah tenteramkanlah ya hatiku, jiwaku, karena ketentraman itu adalah kebahagiaan. Ya, jangan sampai seorang gelisah dalam hidupnya, karena kalau gelisah dia tidak akan pernah bahagia. Kemudian minta perlindungan agar dijaga oleh Allah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas dan juga dari bawah. Karena ya keburukan itu bisa datang dari arah mana saja yang terkadang tidak kita duga-duga. Baik, kemudian lihat halaman 58. Di antara doa pagi, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berilah keselamatan pada badanku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berilah keselamatan pada telingaku. Jangan sampai badanku sakit, jangan sampai badanku cacat, jangan sampai pendengaranku cacat. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berilah keselamatan ya pada penglihatanku. Di sini dikhususkan penyebutan pendengaran dan penglihatan setelah badan. Kita tahu badan adalah tubuh manusia secara lengkap. Setelah kita berdoa Allahumma afini fi badani, ya Allah selamatkanlah aku pada badanku, pada jasadku seluruhnya. Kemudian kita khususkan wa afini fi sam'i wa afini fi basari. Ya Allah, jagalah pendengaranku, atau ya Allah selamatkanlah pendengaranku dan selamatkanlah penglihatanku. Ya, ini menunjukkan dua indera ini, pendengaran dan penglihatan, adalah sangat penting. Sangat penting dalam mengetahui kebaikan, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bisa mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nikmat yang luar biasa. Hendaknya dijaga. Oleh karena ya Allah, jagalah pula, selamatkanlah pendengaranku dan penglihatanku dari hal-hal yang Kau benci, dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaanmu. Apalagi di zaman sekarang, ya, betapa banyak kita mendengar hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musik ya di mana-mana hukumnya haram dengan ijma' ulama, kesepakatan para ulama, mazhab manapun mengharamkan musik. Ya, jangan dengar perkataan sebagian dai kemudian menghalal-halalkan dengan berdalil dengan perkataan ulama sekarang, sementara telah terjadi ijma' kesepakatan. Karena sebagian dai mengaku bermadzhab Syafi'i menghalalkan musik, padahal Imam Syafi'i mengharamkan musik, seluruh ulama Syafi'i mengharamkan musik. Ini mengganggu pendengaran kita. Ya, karena pendengaran dan penglihatan itu adalah saluran yang mengantarkan kepada hati. Hati kita itu WA, adalah bejana. Apa yang didengar oleh kita, apa yang dilihat oleh kita akan terbiaskan dalam hati kita. Kalau yang sering kita dengar adalah musik, yang sering kita lihat hal-hal yang haram, maka akan mengganggu khusyuan kita. Susah kita untuk khusyuk. Kenapa? Karena hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita melihat hal yang diharamkan, terbiaskan dan tidak bisa hilang kecuali setelah waktu yang lama. Kita mendengar sesuatu, ya, masuk dalam hati kita, hal yang haram sulit untuk hilang, terbiaskan, tertancapkan dalam hati kita, dan ini adalah musibah. Oleh karena kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga pendengaran kita, menyelamatkan pendengaran kita dan menyelamatkan penglihatan kita. Dan ini sama seperti doa untuk melihat halaman 60. Doa Nabi SAW, halaman 60 saya juga cantumkan, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kenikmatan pada pendengaran kami, pada penglihatan kami dan kekuatan kami. Jangan sampai pendengaran, penglihatan, kekuatan kami gunakan untuk hal-hal yang dibenci oleh-Mu, ya Allah. Ini doa kita berusaha untuk baca setiap pagi. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kemudian kita mengatakan la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekufuran dan dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepada Engkau dari adab kuburan. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau.
Makanya para hadirin yang Subhanahu wa taala, ya, betapa banyak ulama yang tegas, ya, keras dalam masalah hukum bersafar ke luar negeri kecuali kalau ada darurat atau ada kebutuhan mendesak. Adapun sekedar jalan-jalan, ya, maka subhanallah, ngapain kita ke sana, ya? Mata kita terganggu melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita pada buka aurat, orang tidak punya malu di hadapan kita, ya. Meskipun kita astagfirullah, tetap saja masuk dalam apa? Dalam hati. Saya punya teman, ya, teman dekat saya, ya, subhanallah, Intel, kerjanya Intel di Arab Saudi, polisi, hafidz Quran, imam masjid. Dulu waktu saya belum punya mobil, dia selalu jemput saya salat subuh ke Masjid Nabawi tiap hari. Jemput saya ke apartemen, ya, waktu saya masih miskin. Sekarang alhamdulillah sudah kaya, ya. Dia jemput saya kemudian pergi ke masjid tiap hari. Berapa kali saya ajak dia ke Indonesia, sampai terakhir ketemu dia datang ke hotel, dia bawa korma ajwa langsung dari kebunnya. Kita ngobrol-ngobrol. Saya bilang, "Kapan kamu ke Indonesia?" Itu apa namanya, tawaran sudah saya berulang-ulang, mungkin sering lah, lebih dari 10 kali saya sampaikan ke dia. Setiap kesempatan saya bilang, "Kapan kamu ke Indonesia?" Saya ingin servis dia, karena selama ini dia servis saya di Arab Saudi tanpa mengharap apapun, ya, tanpa mengharap apapun, ya. Banyak kebaikannya tidak bisa saya ceritakan. Intinya saya ingin kamu ke Indonesia, ya. Kapan ke Indonesia? Dia bilang, "Saya tidak mau, ya. Saya tidak mau. Saya takut dengan agama saya. Saya takut melihat fitnah di Indonesia." Takut terfitnah dengan cewek-cewek Indonesia. Dia bilang begitu, "Saya takut terfitnah. Alhamdulillah sekarang saya fil afiyah, dalam kondisi selamat. Alhamdulillah, apa tidak ada kekurangan, artinya salat iya, ngaji ya, bekerja, alhamdulillah. Ya, saya tidak ingin terfitnah di Indonesia." Sampai sekarang saya ajak dia tidak mau. Saya bilang, "Kau tinggal datang saja, semua saya servis, tinggal, makan, tempat tinggal semua saya tanggung." Ulang-ulang saya ajak dia, "Ajak anak-anakmu, ajak istrimu." Saya tidak mau. Dia tidak mau. Sampai sekarang dia tidak mau. Kenapa? Dia takut. Dia bilang, "Teman saya pergi, pulang udah lihat macam-macam di luar negeri." Ya. Oleh karenanya pandangan pendengaran ini kita berdoa agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah turun di bandara sama orang Arab Saudi, jenggot panjang, tiba di bandara Cengkareng Soekarno-Hatta. Wah, cewek-cewek sudah banyak situ kan, bukan di Saudi kan enggak ada pemandangan seperti itu. Ya, kecuali mungkin, tapi kalau di Madinah, Mekah enggak ada, semua tutupan. Begitu dia ngantri bagasi, dia cuma bilang, "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Hari pertama, enggak tahu hari kedua. Antum Indonesia sudah cukup fitnah, belum antum keluar negeri, ya. Keluar negeri, ke Eropa, ke negara kafir, Singapura, ya subhanallah. Ya. Saya pun tidak mau ke sana, tapi diundang pengajian, ya. Saya berdoa semoga tidak keluar, ya. Tapi ya mereka juga butuh didakwahi. Jadi pandangan ini kalau kita umbar, ya, akan membiaskan dalam hati kita, dan ini mengganggu kekhusyuan kita untuk salat, mengganggu kekhusyuan kita untuk terenyuh tatkala membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya khusyuk tatkala berdoa kepada Allah, "Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari." Kemudian zikir berikutnya halaman 61. "Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wa syahadah." Ya Allah, pencipta langit dan bumi. Fatir artinya pencipta langit dan bumi. Fatir artinya pencipta tanpa ada min ghairi mithalin sabiq, tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi kreasi, kreator. Jadi Allah yang menciptakan, belum ada yang menciptakan bumi sebelumnya, belum ada yang menciptakan langit yang indah sebelumnya. Allah menciptakan langit dan bumi, kreasi Allah Subhanahu wa taala. Dialah sang pencipta. Alimul ghaibi wa syahadah, yang mengetahui hal yang gaib dan mengetahui hal yang nampak. Bagi Allah sama saja. Antara yang gaib maupun yang nampak tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui yang gaib seperti yang nampak. Rabb kulli syai'in wa malikah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Rabb segala sesuatu dan pemiliknya, penguasanya. Semuanya di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun yang buruk. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. A'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwaku. Wa min syarri syaitani wa syirki. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan syaitan dan kesyirikannya. Dalam riwayat wa syaraki, dan pasukannya.
Wa anaktarifa ala nafsi su'an, dan aku berlindung jangan sampai aku melakukan dosa kepada diriku, wa au ajurrahu ila muslim, atau aku mengantarkan dosa kepada orang lain. Hadis ini atau doa ini doa yang sangat agung ya, sangat penting untuk melindungi kita dari berbagai macam, dari sumber keburukan dan dari dampak keburukan tersebut. Karena sumber keburukan itu dari dua sisi, dari internal maupun eksternal. Internal kita ini juga punya keburukan, ya. Kita punya keburukan. Makanya Nabi SAW sering kalau membuka khutbahnya dengan berkata, ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, dan kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Ternyata jiwa kita punya keburukan, amal kita juga punya keburukan. Sering orang hanya melihat keburukan orang lain, ya. Dia lupa pada jiwanya juga punya keburukan. Jiwa kita ini punya keburukan. Entah keangkuhan, entah ya kesombongan, entah ujub, entah suudzon, buruk sangka, hasad dan macam-macamnya. Ini bisa menimbulkan keburukan. Kalau kita biarkan diri kita mengikuti kesombongan kita, kita bisa melakukan banyak maksiat. Kalau kita membiarkan diri kita terjebak dengan hasad kita, dengki kita bisa terjerumus dalam banyak kemaksiatan. Makanya di antara hal yang perlu kita minta perlindungan adalah min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa? Jiwaku. Wa min syarri syaitan, dan juga keburukan dari eksternal, ya. Yaitu dari luar, yaitu dari syaitan, ya. Makanya Rasulullah mengatakan di bulan Ramadan orang-orang tetap bermaksiat, ya. Kenapa? Meskipun syaitannya lagi liburan, ya. Sumber keburukan internal tetap ada. Orang bisa bermaksiat dengan keburukan jiwanya sendiri. Apalagi jiwanya selama ini sudah dididik oleh syaitan, meskipun syaitannya lagi cuti 1 bulan, tetap aja dia bisa bermaksiat. Ini bahaya. Tatkala kita baca doa ini, kita tahu bahwasanya jiwa kita ini ada keburukannya, ya. Jiwa menyeru, ammaratun bisu, menyeru kepada keburukan. Kemudian wa minasyaitan, min syarri syaitan, dan berlindung kepada engkau dari keburukan syaitan, wa syirkih, dan kesyirikannya. Dikhususkan penyebutan kesyirikan ini dosa yang paling berbahaya. Karena syaitan membuka pintu-pintu kesyirikan, ya, dengan berbagai macam cara. Dalam riwayat yang lain wa syarakih, dan kami berlindung kepada engkau dari keburukan syaitan dan kepada dari pengikut-pengikutnya, dari jerat-jeratnya. Karena syaitan pasang jerat. Wa naktarifa ala nafsi su'an, dan aku berlindung kepada engkau untuk menjalankan kejelekan, keburukan pada diriku. Karena seorang tatkala berdosa, terkadang dia berdosa sendiri, dia bermaksiat sendiri. Au ajurrahu ila muslim, atau aku membawakan keburukan pada muslim yang lain. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita mencelakakan diri kita, dan jangan sampai mencelakakan orang lain. Jangan sampai kita mendolimi jiwa kita, dan jangan sampai mendolimi orang lain. Ini kita baca dengan penuh hikmat tatkala zikir pagi, ya. Sudah apa belum? Sudah. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki atau syaraki, wa naktarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Baca dengan perlahan agar kita bisa memahami kandungan maknanya. Baik, doa berikutnya halaman 64. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. 3 kali dibaca. Artinya dengan nama Allah yang dengan namanya segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini doa yang pendek dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul basir samiul alim. Kita buka doa ini dengan bertabarruk, mencari keberkahan, bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan keberkahannya. Artinya dengan menyebut namamu, ya Allah, aku berlindung dari seluruh bahaya yang di langit maupun yang di bumi. Maknanya demikian. Aku berlindung dengan namamu, aku mencari berkah dengan namamu, agar engkau melindungiku dari segala keburukan yang di langit maupun di bumi. Doa berikutnya ini juga doa yang sangat penting, dibaca sekali. Kalau tadi 3 kali, ini sekali. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, yang artinya wahai yang maha hidup,
wahai yang maha tegak, dengan rahmat-Mu lah aku beristighatsah, memohon pertolongan-Mu. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaiki atau luruskanlah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Hadis ini juga dibuka dengan bertawasul dengan dua nama Allah yang disebut dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung, dan terdapat di antaranya dalam surat Al-Baqarah, dalam ayat kursi itu Hayyul Qayyum, kemudian juga di awal dari surat Ali Imran Al-Hayyu Al-Qayyum. Dua ini adalah dua nama teragung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan dikenal dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang teragung. Kenapa? Karena Hayyu artinya ya Hayyu, yang maha hidup. Allah maha hidup dan kehidupan Allah tidak dimulai dengan kematian atau ketidakadaan, tetapi Allah maha hidup azali, ya. Kehidupan Allah tidak dimulai dengan ketiadaan atau kematian, tetapi Allah ya sejak azali sudah maha hidup. Berbeda dengan kehidupan-kehidupan yang lain. Seluruh kehidupan makhluk dimulai dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Mereka dari tidak ada, kemudian menjadi hidup. Kemudian diselangi dengan kematian. Kalaupun mereka hidup abadi di surga dan atau di neraka, ya karena penghuni surga abadi, penghuni neraka juga abadi, namun kehidupan mereka, keabadian mereka bukan karena diri mereka tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya salah pendapat sebagian orang yang mengatakan, "Ustaz, surga dan neraka tidak abadi." Karena kalau kita bilang surga dan neraka abadi, penghuninya abadi, maka kita mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada yang abadi selain Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, keabadian Allah tidak sama dengan keabadian makhluk. Keabadian Allah tidak dimulai dengan tidak ada. Adapun makhluk dimulai dari tidak ada menjadi apa? Ada. Kemudian diselingi dengan kematian, kemudian dihidupkan kembali. Kehidupan yang kedua di akhirat abadi bukan karena zatnya, dia tidak abadi dengan sendirinya, tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penghuni neraka jahanam minta mati. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Para penghuni neraka berkata, wahai malaikat Malik, mintalah kepada Rabbmu untuk mematikan kami. Mereka ingin mati, ya. Tetapi kata malaikat Malik, qala innakum makithun, kalian akan selamanya abadi di neraka jahanam. Jadi mereka tidak abadi dengan sendiri tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan Allah kehidupan yang maha hidup, ya. Berbeda dengan kehidupan makhluk yang lainnya. Nah, Hayyu Al-Hayyu, nama Allah ini mengandung sifat kehidupan yang maha hidup Allah Subhanahu wa taala, melazimkan seluruh kesempurnaan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang namanya maha hidup berarti dia harus maha mendengar, maha melihat, maha berilmu agar kehidupannya sempurna. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, nama Al-Hayyu ini mencakup sifat-sifat Allah yang lainnya. Karena itu merupakan konsekuensi dari maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah maha hidup berarti dia harus maha kuasa, maha mendengar, maha melihat, maha berilmu, maha mengetahui dan maha yang lainnya. Nama Allah yang kedua Al-Qayyum. Al-Qayyum diambil dari Al-Qiyam, yaitu Allah Subhanahu wa taala maha tegak. Artinya dia maha tidak membutuhkan yang lainnya. Ia sudah ada dan tegak sebelum ada yang lainnya. Dalam hadis kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah bersendirian dan tidak ada yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan siapapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fil mulki syai'a." Wahai anak Adam, kalau kalian dari awal dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir hidup di hari kiamat, menjelang hari kiamat, dan juga jin seluruhnya hatinya seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau seluruh manusia ini di atas muka bumi ini hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kekuasaan Allah sama sekali. Allah sudah Maha Kuasa. Allah tidak bertambah kekuasaannya dengan keberadaan manusia, tidak. Tapi Allah ciptakan manusia demi kemaslahatan mereka. Ya, Allah tidak butuh dengan ibadah mereka. Mereka yang butuh dengan ibadah mereka sendiri. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Oleh karenanya dialah Al-Qayyum yang maha tegak dan tidak butuh kepada yang lainnya. Dan Al-Qayyum bukan cuma tegak, Al-Qayyum itu mengandung makna dan dialah yang menegakkan makhluk. Makhluk seluruhnya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada Allah maka mereka tidak bisa tegak sama sekali. Jadi Al-Qayyum artinya yang maha tegak dan menegakkan yang lainnya. Itu namanya Al-Qayyum.
Semua makhluk ditegakkan oleh Allah. Kalau tidak menegakkan mereka, mereka tidak bisa tegak. Makanya di antara sifat Allah, Allahus Samad. As-Samad artinya yang membutuhkan kepadanya segala sesuatu. Segala sesuatu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika astaghith, ya Allah dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilna nafsi tarfata. Ini kalimat doa yang menunjukkan kita bertawakal kepada Allah. Kita mengatakan, ya Allah, jangan sampai kita bertawakal kepada diri kita sendiri meskipun hanya sekejap mata. Oleh karena jangan sampai kita ujub, jangan sampai kita pede. Pede tidak boleh kita pede dengan diri kita, tapi pede dengan izin Allah. Itu tidak apa-apa. Seorang muslim pede, insyaallah Allah bersama saya. Saya sudah berdoa kok, pede. Tapi kalau dia pede hanya sekedar bersandar kepada diri, itu salah. Tidak boleh. Itu namanya ujub. Pede dengan kecerdasannya, ya ujub itu. Ya, dia harus tahu bahwasanya kecerdasan dari Allah. Jadi tidak boleh berhenti pada titik itu aja. Tetapi dia harus menumbuhkan dalam dirinya, saya pede dengan kecerdasan saya karena izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia menyandarkan urusannya kepada dirinya, dia akan gagal. Dia akan gagal cepat atau lambat. Kenapa? Karena jiwa ini penuh dengan kekurangan. Lihat halaman 68. Di paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Jangan saya jelaskan, jangan engkau limpahkan aku kepada diriku walaupun sekejap mata. Karena satu, diriku lemah dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhanku. Ini yang pertama. Yang kedua, bahkan jiwaku terkadang menjadi musuh terbesar dibandingkan musuh-musuhku yang lain. Ya, karena terkadang kita berhadapan bukan dengan orang lain. Terkadang kita berhadapan bukan dengan musuh. Terkadang kita berhadapan dengan nafsu kita, dengan syahwat kita. Terkadang syahwat kita musuh terbesar kita daripada yang lainnya. Ketamakan kita, kerakusan kita. Terus kita mau serahkan urusan kita kepada jiwa yang sifatnya demikian. Dan ketiga, diriku tidak mengetahui apa yang baik bagiku dan apa yang buruk. Bisa jadi aku menerjang sesuatu perkara yang aku sangka baik, ternyata justru mendatangkan kemudaratan. Dengan tiga sebab ini, maka jangan kita bersandar kepada diri kita. Yang pertama, diri kita itu lemah, tidak mampu. Ya. Banyak hal yang tidak kita mampu. Diri ini punya banyak kelemahan. Ada kelebihan, tapi banyak kelemahannya. Yang kedua, jiwa ini terkadang musuh terbesar kita sendiri. Bagaimana kita bersandar kepada jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Ya. Kemudian yang ketiga, jiwa kita tidak punya ilmu. Sering kita mengharap kebaikan, kita sangka kebahagiaan kita di situ, ternyata di situlah kebinasaan kita. Ya. Yang Maha tahu kebaikan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkan urusan kepada Allah, kita berdoa, fa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah urusanku, wala takilni nafsi tarfata ain, dan jangan kau biarkan aku menyerahkan urusanku kepada diriku. Kemudian di antara zikir pagi petang, zikir pagi subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi kita baca 100 kali. Subhanallah diambil dari bahasa Arab, ya. Artinya menjauhkan, tasbih artinya menjauhkan. Ya. Dan maksud dari tasbih itu menjauhkan Allah dari segala keburukan. Menjauhkan pikiran kita dari segala berburuk sangka kepada Allah, karena Allah tidak ada kekurangannya sama sekali dan Allah tidak ada keburukannya sama sekali. Allah bersih dari segala aib, Allah bersih dari segala kekurangan. Makanya kalimat subhanallah sering datang setelah Allah menyebutkan kesyirikan, ya. Sering subhanahu Allah, tatkala Allah mengingkari orang-orang musyrikin yang mereka menganggap Allah punya anak, maka Allah tutup dengan subhanallah, maha suci Allah, ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Mereka mengatakan Allah begini, mereka mengatakan Allah begini. Ini semua tidak ada daripada Allah. Seperti orang ahlul kitab. Mereka mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, pada hari ke-7 istirahat. Pada hari ke-7 Allah istirahat, Allah capek, ya. Dan itu terdapat, ya. Tapi saya sudah cek terbitan yang baru, dirubah kalimat istirahat itu dirubah. Saya lupa ya kalimatnya. Yang jelas bukan liburan, ya, bukan. Tapi dirubah kalimat itu. Tapi sebenarnya itu mereka mengatakan demikian. Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, hari ke-7 mereka Allah istirahat. Padahal Allah bantah dalam surat Qaf. Wa laqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 masa, dan kami sama sekali tidak letih. Ya, Maha suci Allah, Allah tidak akan letih. Ya, Allah kalau letih bahaya alam semesta ini. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah tidak tidur dan juga tidak ngantuk, ya. Jadi kita segala perkara yang buruk terbetik dalam diri kita tentang Allah, kita katakan subhanallah. Subhanallah. Itu artinya subhanallah.
Jadi kalau kita zikir subhanallah, 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 kita paham maknanya. Artinya Allah Maha Suci Engkau, Engkau tidak punya anak. Maha Suci Engkau yang Engkau tidak pernah letih, Engkau tidak pernah lelah. Maha Suci Engkau tidak punya kekurangan sama sekali. Tidak seperti persangkaan mereka. Maha Suci Allah dan seterusnya. Ya. Makanya Allah berkata, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal di hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala dan seluruh langit-langit berada dalam lipatan tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah melipat langit-langit tersebut. Maha suci Allah dari segala kesyirikan yang mereka lakukan. Kalau mereka mengetahui keagungan Allah, mereka tidak akan menyembah makhluk. Mereka tidak akan menyembah nabi, mereka tidak akan menyembah malaikat. Maha suci Allah. Ya, namun mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wa bihamdihi, dengan memuji Allah. Tatkala kita mengakui Allah tidak punya kekurangan sama sekali, maka ini melazimkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan halaman 70. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini dibaca 3 kali. Yang artinya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, sebanyak makhluknya. Kita bertasbih sebanyak makhluknya. Wa ridha nafsihi, dan seukuran keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa zinata arsyihi, dan seukuran beratnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa midada kalimatih, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini zikir Allah dipuji dengan tanpa hitungan, tanpa tidak terhingga. Tidak terhingga. Ya, artinya kita memuji Allah tidak terhingga hitungannya. Kenapa? Karena yang pertama kita mengatakan adada khalqihi. Maha suci Allah sebanyak jumlah makhluknya. Sementara makhluk Allah tiada henti-hentinya, tiada ujung-ujungnya. Terus ada, terus ada, terus ada. Allah menciptakan tiada henti-hentinya. Tiap hari Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Manusia, hewan dan macam-macam kejadian, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya, ya Allah, aku memujimu, aku bertasbih kepadamu tanpa terhingga. Wa ridha nafsihi, dan di antara sifat Allah sifat ridha. Sifat ridha juga tiada terhingga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dampak dari keridhaan Allah, ya. Coba lihat halaman 71, ya. Saya katakan demikian pula sejauh keridhaannya. Ridha nafsihi, sementara sifat maha ridha Allah tiada batasnya. Jika karunia-Nya, keberkahannya, pahalanya dan kebaikannya tanpa batas, sedangkan semua itu adalah buah dari sifat ridhonya, maka bagaimana lagi dengan sifat ridhonya itu sendiri? Kebaikan Allah tanpa batas, keberkahan Allah tanpa batas, karunia Allah tanpa batas, pahala Allah tanpa batas, itu semua adalah asar atau dampak dari keridhaan Allah. Bagaimana lagi dengan sifat ridhonya? Kemudian wazinata arsyihi, seberat ya arsy Allah, karena arsy Allah adalah makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Ya, disebutkan dalam asar, ya, bahwasanya tidaklah, ya, maknanya tidaklah langit yang begitu luas di kursi Allah kecuali seperti logam di padang pasir, dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arsy Allah kecuali seperti logam di padang pasir. Berarti arsy Allah sangat besar dan dialah makhluk yang terbesar. Ya, kalau mau ditimbang, timbangan siapa yang mau nimbang? Ya? Jadi kita memuji Allah, kalau ukuran berat maka seberat arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa midada kalimatih, sebanyak tinta untuk menulis kalimat Allah. Dan kita tahu kalimat Allah tiada penghujungnya. Ya. Ya, Allah menyebutkan kalau seandainya laut ini menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, dan ditambah lagi sab'atu abhur, 7 laut lagi, tidak akan manafidat kalimatuh, tidak akan selesai kalimat Allah, karena kalimat Allah tiada hentinya. Tinta, seandainya lautan yang menjadi tinta ditambah lagi 7 lautan yang ada dalam di bumi ini, tidak akan bisa menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita memuji Allah ya tanpa batas. Ini dibaca 3 kali tatkala di pagi hari. Baik. Zikir berikutnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir teragung, intinya adalah tauhid. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, afdalu ma qultu wan nabiyuna ba'di wan nabiyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, sebaik-baik zikir
yang aku dan para nabi-nabi sebelumku ucapkan adalah zikir ini. Karena inilah kalimat tauhid. Inti daripada diutusnya para nabi, diturunkannya kitab-kitab suci adalah untuk menegakkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Untuk menghilangkan kesyirikan di alam semesta ini, di mana manusia bergelimang dengan kesyirikan, penyembahan terhadap selain Allah dengan berbagai macam bentuknya. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah hewan, ya. Semuanya adalah kesyirikan, maka diturunkanlah la ilaha illallah. Lahul mulku, segala kerajaan alam semesta ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamdu, hanya Dia yang berhak untuk dipuji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah, semua alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan Dia yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Tidak ada satu zat pun yang ikut serta dalam menciptakan alam semesta ini. Dalam hadis tadi sudah saya sebutkan, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Dulu Allah sendirian dan tidak ada yang bersama Allah, kemudian Allah ciptakan alam semesta. Jadi seluruhnya adalah milik Allah. Dan pahala membaca zikir ini, ya, lihat halaman 73. Barang siapa yang membacanya, maka seperti membebaskan, memerdekakan seorang budak dari keturunan Ismail, dan dicatat baginya 10 kebaikan, dan dihapuskan darinya 10 keburukan, dan diangkat 10 derajat, ya, dan dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah, dari gangguan syaitan sampai sore hari. Sampai sore hari. Ini zikir boleh dibaca sekali, boleh dibaca 10 kali, boleh dibaca 100 kali, dan boleh lebih dari itu. Boleh lebih dari itu. Semakin banyak kita baca, semakin banyak pahalanya. Semakin banyak pahalanya. Ya, jadi boleh sekali, boleh 10 kali, boleh 100 kali, boleh lebih daripada itu. Antum bisa baca syarahnya di buku saya tadi. Baik. Di antara zikir berikutnya adalah astaghfirullah. Lihat halaman 78. Halaman 78. Ini sudah pernah saya jelaskan. Astaghfirullah diambil dari kalimat mikfar. Mikfar artinya helm yang dipakai oleh prajurit tatkala berperang, dan fungsi helm tersebut ada 2. Pertama, menutup kepala, menutup kepala. Yang kedua, melindungi agar tidak terkena senjata dari musuh. Maka istighfar artinya, ya Allah, aku minta kepada Engkau 2 perkara, ya Allah. Pertama, tutuplah aib-aibku dan dosa-dosaku, jangan dibuka di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ya Allah, jauhkanlah aku dari dampak maksiat yang aku lakukan di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena maksiat itu punya dampak. Makanya kalau Anda berdosa, segera beristighfar kepada Allah. Minta agar ditutup aib Anda. Yang kedua, agar tidak nampak dampaknya. Karena kalau kita tidak beristighfar, Allah bisa munculkan dampak maksiat tersebut di dunia maupun di akhirat. Seorang salaf mengatakan, "Innila a'sillah", sungguh aku ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa a'rifu dzalika fi khuluqi dabati wa khadimi. Maka aku tahu dampaknya dari perilaku tungganganku, hewan tungganganku, dan juga dari perilaku pembantuku. Karena orang bermaksiat bisa jadi kalau dia bermaksiat nampak dampaknya pada istrinya, nampak dampaknya pada anaknya, bisa jadi. Bukan anak istrinya berdosa, tidak, tapi Allah memberi musibah kepada dia melalui anak dan istrinya yang mungkin membangkang kepada dia, yang mungkin bermasalah dengan dia, istrinya mungkin angkat suara, ya, berteriak di hadapan dia, dan macam-macamnya, ya. Kenapa? Karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara sarana agar kita tidak merasakan dampak maksiat, kita mengatakan astaghfirullah. Jadi saya ulangi, kalau kita mengucapkan astaghfirullah sambil kita renungkan. Astaghfirullah artinya, ya Allah, aku mohon kepada Engkau 2 perkara. Yang pertama, tutuplah aibku sebagaimana helm menutup kepala prajurit, tutuplah aibku di dunia maupun di akhirat. Jangan dibongkar aibku ini, ya Allah. Yang kedua, ya, hilangkanlah segala dampak buruk dari dosa ini. Di antaranya dihapuskan dosanya, dan di antaranya dihapuskan dampaknya, ya. Karena bisa jadi Allah menghapuskan dosa dengan cara Allah kasih musibah. Kita tidak mau itu. Kita enggak mau. Kita mau dosa kita dihapuskan tanpa harus ada musibah. Maka kalau kekuatan istighfar kita enggak kuat, Allah bisa hapus dosa kita di dunia dengan mengasih apa? Musibah. Tapi kalau istighfar kita kuat, benar-benar dengan penghayatan, maka Allah tidak kasih musibah. Kalau Allah kasih musibah bukan karena dosa kita, tapi untuk diangkat derajat. Untuk diangkat derajat. Baik, istighfar ada berbagai macam lafal, ya, dan kita istighfar di pagi hari 100 kali. Pagi hari 100 kali, ya. Di antara lafalnya astaghfirullah, di antara lafalnya halaman 81, astaghfirullah wa atubu ilaih. Di antara lafalnya Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, Rabbku, ampunilah aku
dan terimalah taubatku, atau wa tub alayya bisa artinya ya Allah ilhamkanlah aku untuk bertobat. Ya Allah aku terus bermaksiat tidak tobat-tobat ya Allah. Gerakkanlah hatiku untuk kembali kepadamu. Wa tub alayya itu maknanya demikian di antaranya. Kalau kita belum bertobat kita minta agar Allah ilhamkan aku untuk apa? Bertobat ya. Innaka anta tawwabur rahim, sungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Setelah itu kita baca juga ayat kursi. Ayat kursi ya sebagaimana antum sudah hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ialah Allah yang tidak sembah yang berhak disembah kecuali Ia. Al-Hayyul Qayyum sudah kita jelaskan makna Al-Hayyu Al-Qayyum, zat yang maha hidup dan zat yang maha tegak dan menegakkan yang lainnya. Sudah kita jelaskan tadi. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Karena ngantuk adalah menandakan keletihan, kelemahan. Seandainya Allah ngantuk maka hancurlah alam semesta ini. Tidak ada yang mengaturnya kecuali Allah. Allah mengatakan innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah memegang langit dan bumi agar tidak hilang. Jadi langit meskipun Allah di atas langit, di atas ars, justru ars dan langit yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapa yang berani beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Mereka sama sekali tidak mengetahui ya tentang Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya kecuali yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Dan kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ini dalil bahwasanya kursi Allah adalah makhluk yang luas, lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada kursi adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, tidak ada letih sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala dan Dialah Maha tinggi dan Maha besar. Ayat kursi ini datang dalam hadis-hadis, contohnya halaman 84 dari beberapa sahabat. Jadi sahabat nangkap jin, setannya bilang, bacalah ayat kursi pagi dan petang. Di antaranya setan yang pernah ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian setan berkata, ayatul kursi iqra'ha inda kulli sabahin wa masa. Ayat kursi bacalah engkau bacanya di setiap pagi dan petang. Kemudian jin itu berkata, man qala hayna yumsi ujira minna hatta yusbih. Barang siapa yang membacanya di waktu sore hari akan dilindungi dari kami, dari para syaitan sampai pagi. Wa man qala hayna yusbih ujira minna hatta yumsi. Barang siapa yang membaca ayat kursi di waktu pagi hari maka akan dilindungi dari kami sampai sore hari. Jadi ayat kursi dibaca, jangan ditempel di kamar ya. Cuma ditempel biar setannya kabur, setannya masuk tanpa dibaca. Jadi ayat kursi di mana dibaca. Kemudian kita selesaikan ya. Kalau azan kasih tahu ya. Kemudian baca qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Adapun surat Al-Ikhlas ya. Azan ya. Azan, silakan azan. Baik hadirin, kita salat dulu aja. Insyaallah kita lanjutkan sebentar ya. Allah taala alam bisawab. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang zikir pagi. Masih zikir pagi. Ini adalah halaman 85. Di antara zikir pagi adalah membaca qul huwallahu ahad 3 kali. Dan surat qul huwallahu ahad adalah suratul Ikhlas. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas seperti dia membaca sepertiga Al-Qur'an. Seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Bukan berarti kalau dia baca qul huwallahu 3 kali berarti khatam Quran, tidak. Lihat halaman 87 ya, sebagian ulama menjelaskan kenapa dikatakan sepertiga, karena Al-Quran isinya ada 3 bagian. Yang pertama tentang hukum, yang kedua tentang kisah, dan yang ketiga tentang tauhid. Pertama tentang hukum, kedua tentang kisah-kisah, yang ketiga tentang tauhid. Dan surat Al-Ikhlas ini dikatakan Al-Ikhlas li'annaha ukhlisat litauhid, karena dia diikhlaskan, artinya dimurnikan khusus membicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan surat Al-Ikhlas. Artinya surat yang dikhususkan untuk membicarakan tentang apa? Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya surat ini kalau kita bisa katakan secara sederhana adalah surat yang menjelaskan tentang syarat menjadi Tuhan. Syarat Tuhan itu seperti apa? Syaratnya qul huwallahu ahad, Tuhan tersebut harus Maha Esa. Kalau dia berbilang dia bukan apa? Tuhan.
Allahus Samad, namanya syarat Tuhan bahwasanya seluruh makhluk harus butuh kepadanya dan dia tidak boleh butuh kepada siapapun. Lam yalid, dia tidak boleh melahirkan. Kalau dia melahirkan berarti anaknya akan sama dengan dia, berarti akan ganda kembali. Karena konsekuensi dari melahirkan berarti sang anak akan mirip dengan bapaknya. Walam yulad, dan dia pun tidak dilahirkan. Kalau dia dilahirkan berarti dia dulu tidak ada kemudian menjadi ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada suatu pun yang setara dengan dia. Ini syarat Tuhan. Dan ini tidak terpenuhi pada seluruh Tuhan-Tuhan yang lain. Mau Tuhannya agama ini, agama anu, agama semuanya enggak ada yang beres. Enggak ada yang terpenuhi. Ya. Harus Maha Esa, harus tidak membutuhkan kepada yang lain, bahkan seluruhnya membutuhkannya. Harus tidak boleh melahirkan, karena kalau melahirkan berarti yang dilahirkan akan sama dengan dia, anak akan sama dengan bapaknya, dan tidak boleh dilahirkan. Kalau dilahirkan berarti dia tidak ada, menjadi apa? Ada, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Nah, kalau kita terapkan syarat-syarat ini kepada Tuhan-Tuhan yang lain, semuanya akan gugur. Ya, mau Tuhannya orang Buddha, Siddhartha dulu enggak ada, kemudian kecil dilahirkan, kemudian jadi Siddhartha Gautama, kemudian mati. Bagaimana bisa menjadi Tuhan? Ya. Orang Hindu Tuhannya 3. Ya, tetapi Tuhannya saling membutuhkan. Ada dewa mencipta, dewa perusak, dan dewa pemelihara. Yang satu hanya bisa ciptain saja, untuk melihara enggak bisa, maka butuh dewa apa? Pemelihara. Yang satu hanya bisa melihara aja. Kalau melihara terus enggak mati-mati gimana? Harus ada yang matiin, namanya dewa perusak. Ya. Jadi saling membutuhkan. Ini berarti tidak pantas menjadi Tuhan. Berbilang dan dia tidak multiple function. Ya. Hanya satu fungsi aja yang bisa dia lakukan. Tidak pantas jadi Tuhan. Ya. Menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, tidak pantas jadi Tuhan. Nabi Isa dulu dilahirkan dari tidak ada menjadi ada, dulunya tidak ada. Dalam perut ibunya 9 bulan membutuhkan asupan gizi dari ibunya, ya. Kemudian membutuhkan perut ibunya dan seterusnya. Dan dia lapar, dia takut, dia beribadah, dia berdoa. Dia tidak pantas menjadi Tuhan. Tidak ada yang syarat Tuhan, ya, tidak terpenuhi kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna surat Al-Ikhlas, artinya surat ini ikhlas itu artinya dimurnikan. Murni hanya untuk bicara tentang keesaan Allah, bahwasanya itulah syarat-syarat Tuhan. Yang kedua, surat Al-Falaq, surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku katakan aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan, kejelekan apa yang dia ciptakan, makhluk yang dia ciptakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam apabila telah gelap gulita, wa min syarri naffatsati fil uqad, dan berlindung dari tukang tiup-tiup, tukang sihir, nenek-nenek sihir atau penyihir-penyihir wanita yang meniup pada buhul-buhulnya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad jika dia sedang hasad. Ini ayat surat Al-Falaq ini kita berlindung kepada Allah dari gangguan-gangguan yang nampak dan gangguan terutama yang tidak nampak. Qul a'udzu birabbil falaq, demi Allah yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, ini umum. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan, seluruh keburukan makhlukmu. Setelah itu perincian tentang yang tidak nampak semuanya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam hari tatkala sudah gelap gulita. Kenapa kebanyakan kejahatan terjadi di malam hari? Ya. Penjahat-penjahat keluar di malam hari, perampok keluar di malam hari, pelacur-pelacur keluar di malam hari. Kalau sampai siang hari berarti enggak laku tadi malam. Kebanyakan malam hari. Saya pernah satu hari di Jakarta, pergi sama teman kita mau naik kereta. Kita pergi sebelum subuh, keluar sama teman naik mobil. Di tengah jalan di Jakarta ada cewek berhenti-berhentiin. Pokoknya cewek lah, cantik, rambut panjang. Saya bilang, Pak, kok sampai subuh belum laku-laku, sampai kita diberhentiin di tengah jalan. Kenapa sampai subuh kerja begitu ya? Kata teman saya, Ustaz itu bencong Ustaz. Astagfirullah. Ini cewek yang enggak laku. Ada bencong enggak laku ya. Sampai subuh masih nyitapin apa? Mobil-mobil orang ya. Tidak pernah, baru sekali saya dapat kondisi seperti itu. Kemarin saya juga di salah satu kota, keluar dari hotel pagi-pagi, saya ingin jalan pagi. Baru saya keluar ada cewek di situ, saya kaget, saya kan mau jalan pagi. Saya terlanjur lihat, saya balik kanan, dia teriak, "Kamu sudah lihat saya?" Waduh, bahaya kan? Kabur deh, jangan-jangan bencong lagi. Jadi, ya Allah, auzubillah. Jadi
Banyak kejahatan dilakukan di malam hari. Pencuri keluar di malam hari, penjahat keluar di malam hari, orang bermaksiat di malam hari. Ya, setan-setan keluar banyak di malam hari. Kemudian tukang-tukang sihir biasanya meniup juga di malam hari. Jadi surat Qul A'udzu Birabbil Falaq ini khusus tentang kejahatan-kejahatan yang tidak kita lihat. Itu berbahaya. Kalau kejahatan yang kita lihat masih mending, kita masih bisa menghindar. Ada kejahatan-kejahatan yang muncul tatkala kita lihat, tatkala kita sedang lalai. Makanya penting kalau antum mau tidur baca zikir tidur, karena itu antum sedang tidak bisa apa-apa. Datang jin, datang apa, datang sihir, santet lempar ke antum, ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam hari tatkala gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil uqad, dan dari keburukan penyihir-penyihir wanita tatkala meniup di buhul-buhul. Dalil bahwasanya kebanyakan penyihir wanita, ya, ada dukun laki-laki tapi banyak juga penyihir wanita, nenek sihir dan yang lainnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan keburukan orang yang hasad tatkala sedang hasad. Karena orang hasad itu bisa menimbulkan keburukan. Banyak kemaksiatan yang timbul, banyak kezaliman yang timbul karena hasad. Karena dia hasad, dia ingin orang tersebut jatuh. Bagaimana caranya? Di antaranya dijatuhkan perusahaannya, di antaranya dia ganggu perusahaannya, di antaranya dia ganggu keluarganya, di antaranya dia ngomongin dia, gibahin dia, fitnah dia. Ini semuanya karena hasad. Seandainya dia tidak hasad, tidak akan muncul semua ini. Oleh karenanya banyak keburukan yang timbul karena hasad, maka kita berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Yang terakhir, Qul a'udzu birabbin nas. Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan pada dada-dada manusia keburukan, minal jinnati wan nas, yaitu syaitan jin maupun syaitan manusia. Ini berlindung kepada khusus gangguan syaitan, terutama syaitan membisikkan dalam dada manusia. Ya, ini sangat berbahaya, ya, maka seorang berusaha menghayati zikir ini karena kita sering dibisikin oleh syaitan, ya. Dibisikin, dihayal-hayalkan oleh syaitan sehingga terjebak dalam syubhat-syubhat, terjebak dalam syahwat-syahwat karena bisikan syaitan. Syaitan tidak bisa baca hati manusia, tapi syaitan bisa membisikkan dalam dada manusia. Ya, dia bisikan baik setan jin maupun setan manusia, ya. Kita berlindung dari itu semua. Tayyib, ini selesai zikir pagi. Ada pun zikir petang bisa antum baca sendiri, kebanyakannya berulang, dan ada sebagiannya tidak. Ada sebagian zikir petang, zikir pagi tidak terdapat dalam zikir apa? Petang. Dan saya ingatkan, barang siapa yang sudah selesai zikir pagi, ini masih ingin berzikir lagi, silakan bebas berzikir. Seperti dia membaca, coba baca halaman 91, peringatan halaman 91. Jika seorang telah selesai membaca zikir pagi, maka boleh baginya untuk melanjutkan berzikir dengan zikir-zikir yang mutlak, yang bebas, tanpa bilangan tertentu, tanpa cara tertentu. Dan yang paling afdal adalah membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu silakan bebas untuk bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, beristighfar, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zikir-zikir lainnya tanpa ada batasan bilangan tertentu. Jangan lupa kalau zikir pagi selesai, jangan lupa sisihkan waktu untuk baca Al-Qur'anul Karim. Itu semua akan membersihkan hati kita. Selanjutnya zikir petang, maka hanyalah perulangan. Dan ada sebagian yang zikir pagi tidak ada di zikir petang, dan ada sebagian zikir petang tidak ada di zikir pagi. Tapi secara umum hampir sama semuanya, ya. Di antara zikir petang yang tidak ada di zikir pagi, lihat halaman 105. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali. Ini zikir petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan nama-nama Allah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan dari keburukan ciptaannya. Baik, demikian para hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala, akhirnya kita selesai dari membedah buku fikih zikir pagi petang. Ini pertemuan yang ketiga. Kalau yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala a'lamu bissawab. Pada saat kita bekerja banyak aktivitas, sementara kita berzikir pakai alat tasbih digital, apakah boleh? Ya, ini boleh selama itu hanya sebagai alat. Tidak boleh kalau dijadikan sebagai tujuan. Jadi boleh berzikir pakai jari, kalau enggak sempat boleh pakai digital, ya. Karena kita sambil nyetir mobil pakai digital boleh, ya. Karena kalau pakai jari agak susah sambil nyetir, kan? Agak susah.
Kalau sambil digital sambil nyetir bisa kelihatan berapa kali digital, boleh ya. Boleh pakai tasbih, boleh pakai digital, boleh pakai alat hitungan yang lainnya, itu hanyalah sebagai sarana ya. Tapi kalau menjadikan tasbih sebagai ritual, beranggap bahwasanya dengan tasbih lebih afdal, apalagi ada keyakinan tasbih ini sudah diinapkan di kuburan fulan, ini ada seperti itu keyakinan. Tasbih ini lebih ampuh kalau pakai tasbih. Tasbih ini dibuat dari kayu kokal lah. Tasbih ini dibuat dari kapal Nabi Nuh ya. Kurang ajar katanya, ini kapal Nabi Nuh dibolongin jadikan apa? Tasbih ya. Ada yang mengatakan demikian ya. Ini semua enggak benar ya. Tasbih ini sudah keturunan berpuluhan tahun ya. Ada yang dikasih hadiah. Ini hadiah, ini tasbih sudah dari nenek moyang saya. Ini buat kamu. Tidak ada pengaruhnya, itu hanya sebagai apa? Alat, ya, sebagai alat. Jangan dijadikan sebagai tujuan. Kapan dijadikan tujuan sehingga menganggap berzikir dengan tasbih, alat tasbih lebih afdal, maka itu bid'ah. Ustaz, jika kita sedang berzikir atau membaca Al-Quran lalu menguap, kita sedang berzikir atau membaca Al-Quran lalu menguap, apakah kita berhenti lalu diulang apa yang dibaca saja? Ya. Dibaca saja enggak apa, kita menguap. Ya, kalau bisa di ujung ayat kita menguap. Jadi qul huwallahu ahad misalnya kita menguap. Jangan qul huwallahu ahad, jangan ya. Kalau kita menguap tengah jalan, ulangi lagi dari awal. Jadi kalau sudah selesai ayat, ya tinggal lanjutin aja, tinggal apa? Lanjutin saja. Kalau kita khusyuk itu susah untuk menguap. Biasanya orang menguap itu kalau lagi melayang kemana-mana. Kalau orang khusyuk biasanya susah untuk apa? Muak. Dia lagi konsen mendengar ayat Allah, susah untuk muak. Ustaz, bagaimana menghilangkan bias-bias keburukan yang ada dalam hati kita, yang mana susah untuk dihilangkan setelah sekian lama? Caranya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bejana hati kita yang sudah berisi dengan berbagai macam biasan-biasan keburukan, kita tutup dengan Al-Quran, dengan pengajian. Kita baca pendengaran, kita jaga pendengaran kita jaga penglihatan kita, sehingga tidak terkotori lagi. Jadi sering pengajian, sering mengaji, baca Al-Quran, ya, sehingga agar tertutup dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, apakah zikir pagi petang tidak ada salawat? Iya, ada hadis tentang salawat tapi hadisnya dhaif. Jadi tidak ada zikir pagi petang secara khusus salawat, tidak ada. Tapi kalau ingin bersalawat tidak apa-apa. Ya, setelah zikir pagi selesai, zikir pagi petang selesai, kita secara mutlak, zikir mutlak tadi saya katakan, boleh baca Quran, boleh tasbih, bertakbir, bertahlil, boleh bersolawat, tapi tidak ada rutinitas khusus bersolawat pada pagi dan petang hari. Dan solawat boleh kapan saja, tapi jangan dikhususkan zikir pagi petang karena hadisnya lemah. Bagaimana pendapat Ustaz dengan zikir-zikir tertentu, bilangannya seperti 1000 kali, 2000 kali? Masalahnya, kalau tanpa ada keyakinan tertentu, boleh-boleh saja seorang la ilaha illallah 1000 kali, 2000 kali. Tetapi kadang-kadang disebarkan kepada masyarakat, barang siapa yang baca ini 1000 kali, barang siapa baca 2000 kali, ya, ini repot. Nanti bisa begini, ya. Ada yang bilang kalau kamu mau hilang baca wal yatalattaf, nanti bisa hilang. Tapi kalau hilang enggak bisa muncul lagi bagaimana? Yang kedua, terus kalau hilang mau kemana? Hilang mau ngapain coba? Biasanya orang hilang buat maksiat. Nanti ngintip ini, nyuri ini. Ente hilang ngapain? Gak enak. Istriku, kamu di mana mas? Istriku hilang. Ngapain? Apain aja jadi orang hilang. Ya? Kecuali ente intel mungkin ingin apa ya? Biasanya orang hilang pun mau macam-macam nanti. Ya, jadi baca al-Fatihah berapa kali jadi bisa hilang, ini enggak benar, semuanya khurafat ya. Jadi boleh aja kita berzikir 1000 kali la ilaha illallah, enggak ada masalah. Tapi jangan kita meyakini 1000 ini punya fadilah ini karena enggak ada dalilnya. Kalau saya enggak 1000 enggak mantap, ini juga enggak benar. Ya kapan saja mau udah 1000 ya alhamdulillah. Kalau enggak kurang juga enggak jadi masalah. Tapi jangan meyakini ada keyakinan-keyakinan tertentu. Apakah dilarangan berzikir ketika dalam kondisi junub atau haid? Sudah kita jelaskan, dalam kondisi haid pendapat yang rajih tidak ada masalah. Baik zikir maupun baca Quran tidak jadi masalah. Yang jadi masalah tatkala junub. Tatkala junub zikir apapun boleh kecuali zikir yang ada Al-Qur'annya. Kalau baca Quran enggak boleh. Tapi kalau zikir pagi petang seperti ayat kursi dari Al-Quran, ketiga kul dari Al-Quran, maka ada khilaf. Madzhab Malikiyah mengatakan boleh karena niatnya bukan untuk tilawah, tapi niatnya untuk berzikir. Pendapat yang lain mengatakan tidak boleh karena Al-Quran tidak boleh dibaca dalam kondisi junub. Lebih hati-hati kalau kita junub, kita zikir pagi petangnya jangan yang bagian baca Al-Qurannya, tapi zikir-zikir yang lainnya boleh.
ya, selain bagian bacaan Al-Qur'an yang sudah saya jelaskan ini. Silakan dibaca lagi di bukunya. Ustaz, dulu saya pernah pinjam uang di bank untuk beli rumah, padahal saya paham hukumnya haram. Sekarang saya kena akibat dari dosa saya tersebut. Rumah saya sengketa, ludes, hutang saya di mana-mana karena saya sakit-sakitan, karena sakit kronis, istri saya disukai oleh jin ifrit. Astagfirullah dan lain-lain. Saya mohon doa dan saran dari Ustaz. Kita husnudzon kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah itu teguran dari Allah. Jangan lupa salat malam, husnudzon, ya. Di balik musibah-musibah tersebut insyaallah ujungnya keindahan. Harus husnudzon kepada Allah. Jangan suudzon. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Sungguhnya aku tergantung persangkaan hamba-Ku. Maka kita sudah bertobat, ya. Banyak orang lebih jahat daripada kita, lebih buruk daripada kita, tukang sihir, tukang jambret, tukang bunuh. Tapi kalau dia bertobat dengan sungguhnya, Allah akan berikan kebaikan. Memang akan ada ujian-ujian, itu apa namanya? Enggak apa-apa, itu ujian-ujian dari Allah, tentunya ada hikmah yang Allah kehendaki. Tapi tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, hadapi ujian tersebut dengan sabar, ya. Ustaz, mana lebih utama bersedekah atau membayar hutang? Soalnya hutangnya ini jutaan. Kalau sedekah 10.000 ke bawah. Bayar hutang dulu, bayar hutang. Kalau sudah jatuh tempo, bersedekah pada diri Anda sendiri lebih utama. Adapun kewajiban-kewajiban ya memang kita harus penuhi, ya, kasih orang tua kalau memang kita punya uang. Tapi kalau untuk bersedekah kepada orang sementara kita sendiri butuh dan sudah jatuh tempo, maka bersedekah pada diri sendiri lebih utama. Jangan bersedekah. Apa itu arti syubhat? Syubhat itu kerancuan pemikiran, pemikiran yang rancu, yang tidak benar, terkadang ditampilkan seakan-akan kebenaran. Tampilkan seakan-akan kebenaran. Contoh, saya pernah membahas di internet dan juga ceramah tentang tidak boleh menjadikan tanah-tanah sebagai berkah, ada kuburan, kemudian diambili pasirnya, dan ini kebiasaan orang-orang Syiah. Kala mereka di kuburan Husain, mereka mengatakan tanah yang ada di kuburan Husain karena ada Husain di dalamnya, maka tanah tersebut menjadi tanah berkah, bisa untuk mengobati penyakit. Ini orang-orang Syiah seperti itu. Akhirnya ini diadopsi oleh sebagian saudara-saudara kita. Mereka ngambil tanah kuburan wali ini dibawa pulang. Ini semua tidak benar, tidak ada dalilnya. Bahkan ini khurafat. Saya kita khawatirkan sarana kesyirikan, ya, karena para ulama telah mengingatkan, Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali melarang mengusap-usap kuburan, meskipun kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang bantah, dia pakai syubhat. Dia bilang, bukankah Nabi di antara cara ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengambil air liur kemudian diletakkan di tanah, kemudian tanah itu diusapkan di tempat luka atau tempat sakit dengan berdoa, ya, apa namanya, bismillahi, apa namanya, intinya apa namanya, dengan tanah kami biriki ba'dina yushfa saqimuna, ya, dengan tanah kami, dengan air liur sebagian kami, maka disembuhkanlah orang penyakit di antara kami. Jadi kata mereka, lihat tanah ternyata bisa, ini dalilnya sahih. Tanah berarti berkah karena dijadikan obat. Ini saya katakan dalilnya tidak benar. Ini syubhat contohnya, ini namanya syubhat. Berdalil dengan sesuatu untuk membenarkan mengambil tanah di kuburan. Dalilnya Nabi pernah meruqyah pakai tanah dan air liurnya, kemudian berdoa dengan doa tadi, ya. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna. Yang artinya dengan nama Allah, dengan tanah kami, dengan air liur sebagian kami, maka disembuhkanlah orang yang sakit di antara kami. Itu doa Nabi, kemudian diusapkan kepada tempat sakit. Saya bilang ini dalil tidak benar. Ini namanya syubhat. Ya, karena ya kalau kita mengatakan berarti hadis ini menunjukkan tanah itu berkah, maka liur juga berkah kalau begitu. Ya, liur juga berkah karena dalam hadis tersebut tercampur tanah dan apa? Dan liur, ya. Ini yang pertama. Berarti liur juga berkah. Kalau gitu saya kumpulin air liur kasih sama orang, ya, karena berkah, ya. Karena ente bilang ini dulu tanahnya berkah. Jawabannya tanah tersebut tidak berkah dengan sendirinya, tapi bercampur dengan air liur disertai dengan doa. Maka jadilah apa? Berkah. Dan itu tanah sembarangan, dimanapun boleh. Kenapa ente mengkhususkan tanah kuburan?
Paham atau tidak? Jadi menggunakan dalil tidak pada tempatnya itu namanya syubhat. Itu namanya syubhat. Ya. Contoh seorang mengatakan boleh seorang melakukan bid'ah, ya, karena Nabi membenarkan orang sahabat-sahabat bikin bid'ah, Nabi biarkan. Bilal ditanya, apa yang buat engkau masuk surga? Kata dia, tidaklah saya solat, tidaklah saya berwudu kecuali saya solat. No, ini Bilal bikin kreasi bid'ah dan Nabi membenarkan, berarti boleh dong bikin bid'ah. Ya, kita katakan tidak benar. Yang pertama, dari mana kamu tahu Bilal yang buat kreasi? Bisa jadi Bilal pernah dengar dari Nabi sebelumnya, kemudian Bilal hanya menceritakan, saya ini setiap habis wudu saya apa? Salat. Contoh, Nabi mungkin mengatakan kepada seorang, saya mendengar engkau di surga, apa yang buat kau masuk surga? Apa amalan yang paling kau andalkan? Saya berbakti kepada orang tua, wahai Rasulullah. Apakah berbakti kepada orang tua karya dia? Tidak, tapi mungkin dia pernah dengar dari Nabi sebelumnya. Tidak ada nas tegas mengatakan ini karya Bilal, tidak ada. Paham? Yang kedua, waktu Bilal jelaskan, Nabi benarkan. Ini namanya sunnah takririyah. Dalam masalah usul fikih ada namanya sunnah takririyah, itu sunnah pembenaran Nabi SAW. Karena terkadang sahabat melakukan sesuatu Nabi benarkan, terkadang sahabat melakukan sesuatu Nabi tidak benarkan. Nah sekarang orang berdalil dengan ini, Nabi sudah meninggal dunia, bebas dong. Yang tukang pembenarannya siapa? Sekarang sudah meninggal. Paham? Di zaman Nabi ada sahabat yang berkreasi, dibenarkan. Kalaupun ada yang salah ijtihad sahabat, ada yang dibenarkan, ada yang disalahkan oleh Nabi SAW. Nah, kalau kita berdalil pada yang Nabi benarkan saja, ya semua orang sekarang nanti bisa bikin bid'ah dong. Tukang pembenarannya sudah meninggal dunia, siapa? Nabi SAW. Ini namanya dalil tidak pada tempatnya. Sehingga dengan memahami seperti ini, boleh orang bikin bid'ah selebar-lebar, sebebas-bebasnya. Kita mau bikin sholat 3 rakaat setelah maghrib, sholat 3 rakaat setelah isya, kenapa dilarang? Coba kalau saya bikin kreasi saya, boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Kan Bilal bikin sholat 2 rakaat setelah wudu. Boleh atau tidak? Sekarang saya bikin 3 rakaat setelah isya. 6 rakaat deh, biar antum boleh. 6 rakaat. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Sekarang ada orang 2 rakaat setelah sa'i. 2 rakaat setelah tawaf ada. Ada orang Indonesia bikin 2 rakaat setelah sa'i. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Itu berarti ente nambah-nambah umrahnya Nabi. Nabi tidak ada 2 rakaat setelah sa'i. Oh, kan boleh kita berkreasi, Bilal aja berkreasi Ustaz. Akhirnya orang bebas seperti ini. Ini ngawur namanya. Ini namanya pendalilan yang ngawur, ya, tidak benar. Tapi demikian saja para hadirin kajian kita pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.